Saya Dokter Musafika. Hari ini Iris pintar banget perawatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda Dari, ketemu lagi sama aku Bunda Iris. Nah, di video kali ini aku akan ajak baby Iris untuk cek ke dokter gigi. Aku bawa baby Iris ke Medikids Sumarekon Bekasi. Nah, lokasinya itu super ramah anak. Ini kita bisa lihat dari ruang resepsionisnya atau penerimaan pasiennya itu bener-bener ramah anak. Dinding-dindingnya dibuat bener-bener ramah anak dan eye catching. Lalu kita akan masuk ke ruang tunggu. Nah, ruang tunggunya pun bener-bener ramah anak, bikin gak bosen, bikin happy. Aku aja sebagai parents atau orang tua tuh senang, bikinnya tuh instagramable banget. Ruang tunggu ini itu ada tempat duduknya, bentuknya tuh lucu banget, kayak bis gitu. Nih ya, lihat ya, warnanya merah, ceria banget. Terus di depannya tuh ada, sebelah sananya ada untuk bermain duduk. Yang paling menarik menurut aku di ruang tunggu ini adalah ini, ada ruangan, satu ruangan itu bisa dipakai main. Jadi kalau untuk anak yang udah TK atau SD itu dia bisa bermain menjadi dokter gigi. Disediakan kursi dokter giginya, peralatannya, dan juga ada juga miniatur organ-organ tubuh. Itu bagus banget sih. Ini bisa juga mengajarkan edukasi untuk anak juga gitu. Baris teteh, baris slowly. Baris Oke, kita lanjut di lantai 2. Lantai 2 ini pun sama ya, masih ada tempat bermain anak. Ini benar-benar kita masuk ke dokter gigi atau ke klinik gigi itu tanpa takut, karena ini benar-benar ramah anak. Ada permainan-permainannya, bisa dilihat di sini. Lalu kita akan naik atau kita akan diobservasi ke dokter gigi itu di lantai 3. Di lantai 3 ini ada 2 ruangan, yaitu ada ruangan Afrika dan ada ruangan Jepang. Untuk yang pertama, baby Iris ini ke ruangan Afrika. Ini aku akan lihat juga di dalam ruangannya pun didesain sedemikian rupa biar menjadi ramah anak, biar anak pun gak stres saat dia datang. Menarik banget karena banyak-banyak wallpaper dan pernak-pernik lucu anak-anak. Serunya lagi, dokternya itu humble banget, baik banget, ramah banget, dan dia tahu how to handle kids ya. Jadi nggak usah khawatir moms di rumah kalau anak-anaknya takut anak-anak itu tambal tuh nanti sakit atau histeris gimana.
dokternya tuh tahu gimana cara penanganannya biar nggak stres. Salah satunya Iris boleh nonton YouTube, yaitu YouTube kesukaannya. Boleh request, Iris request YouTube-nya Upin Ipin dan Cocomelon. Nah, itu salah satu treatment untuk anak tuh nggak stres. Jadi dia nggak terlalu fokus ke giginya, dia fokus juga ke tontonannya. Nah, Bunda Dari udah banyak banget yang masuk DM aku tanya prosesnya Iris tuh gimana sih Bun, ditambal, kenapa sih kok Iris harus ditambal, kenapa sih Bunda memilih untuk ditambal di usia dini, kenapa nggak nanti aja, toh gigi susu kok ini masih gigi susu yang akan nantinya pun copot sendiri. Oke, well aku akan jelasin. Pertama, kenapa baby Iris aku ajak ke dokter gigi. Jujur ini aku kecolongan. Kenapa? Karena suamiku tuh udah concern ke giginya, ke dokter ke giginya Iris. Cuma aku kurang concern, apalagi Iris kan masih menyusu tengah malam. Itu bahaya banget, menyusu tengah malam. Aku tegasin lagi untuk Bunda Dari semua yang anaknya masih menyusu tengah malam, baik ASI ataupun susu formula, wajib banget langsung dibersihkan. Jadi sediakan saja lap lembut di samping bantal baby. Jadi sehabis baby nyusu langsung dilap, sehabis baby nyusu langsung dilap. Kenapa? Karena menurut dokter baby Iris itu, kalau misalkan anak menyusu tengah malam dan kita tidak membersihkan, sama aja ibaratnya kayak orang dewasa tidur sambil ngemut permen. Nah, bahayanya gitu ya. Jadi makanya kenapa walaupun dia ASI pun dia akan karies giginya. Nah, ini karies. Nah, kenapa Iris aku bawa ke dokter gigi? Karena dia ada karies. Itu aku sudah ada penanganan pertama, bisa dilihat di videonya, yaitu yang gizi tutmos. Aku tetap pakai gizi tutmos di rumah walaupun Iris tuh rajin sikat giginya. Yang kedua, aku memutuskan untuk ditambal di usia dini. Oke, waktu aku sebelum aku ke dokter, aku dan suami sudah sepakat dulu, suamiku yang concern, ya udah kita langsung aja tambal. Kenapa? Karena pertimbangannya lebih banyak negatifnya ketika nanti dia nggak ditambal. Oke, negatifnya apa aja? Yang pertama itu bisa menyebabkan mempengaruhi pola makan anak dan nafsu makan anak. Karena kalau giginya sakit udah ribet ya, kita aja sakitnya ribet. Yang kedua itu bisa memperhambat kemampuan dia berbicara. Nah, ini fatal kan kalau misalkan cuma karena gigi aja tapi nantinya dia jadi speech delay atau ada gangguan bicara yang lain. Nah, itu aku nggak mau. Yang ketiga itu kalau misalkan gigi karies itu nggak ditambal, nanti akan menghambat pertumbuhan gigi permanennya gitu. Nah, ini yang mungkin Bunda Dari belum banyak paham. Aku pun informasi dari dokter baby Iris ya gitu. Jadi aku lebih pilih waktu datang ke sana, aku sebelum datang pun aku udah banyak konsultasi sama teman-teman dokter. Terus waktu ke sana, oke, dokter bilang ini bisa kok disarankan untuk langsung ditambal gimana, tapi kalau misalkan momsnya memang keberatan karena Iris masih kecil, oke, nggak apa-apa, nanti dikasih gizi tutmos aja, tapi dengan catatan Bunda Dari sebagai parent harus yakin dan menjamin kalau karies ini tidak akan meluas itu. Jadi si karies ini adalah bukan jaringan hidup, jadi dia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, makanya kenapa harus ditambal. Beda dengan kulit itu jaringan hidup, jadi dia kalau luka bisa memperbaiki diri sendiri, jadi hilang walaupun ada bekas-bekasnya gitu. Jadi aku lebih pilih untuk langsung ditambal aja baby Iris di usia gini ya. Paling sih nangisnya sebentar lah, nangis sebentar, tapi nanti kedepannya kan dia enak, makan enak, tumbuh kembangnya juga insya Allah nggak terganggu gitu Bun. Di treatment kedua ini Dede Iris selain ditambal, dia ada juga di vernis pakai fluoride. Itu fluoride ini nanti dilakukannya hanya di dokter gigi saja, itu sekitar 6 bulan sekali. Nah, kenapa sih kok ditambal lagi? Kan waktu pertama Iris ditambal. Iya benar, Iris ditambal bukan karena tambalannya copot ya, tapi karena memang tambalannya itu yang di bagian gigi dalamnya itu belum ditambal. Jadi dia sekarang itu
dia penambalan gigi bagian dalam gitu. Dan ini fluoride-nya dikasihkan vernis biar dia lebih kuat juga giginya, karena sekuat-kuatnya tambalan permanen dia tetap akan gampang bukan rusak ya, gampang terkikis ya. Ya sama halnya kayak gigi asli pun kan juga sama ya, gigi asli sebagus-bagus gigi asli pun dia bisa karies kalau tidak dirawat. Jadi tetap walaupun sudah ditambal di vernis tetap harus perawatannya ekstra. Dan ini bagusnya lagi, aku baru tahu sih ya, karena aku baru ke dokter gigi, dia kan ada kayak scalingnya itu, bersihin gigi kan, dibersihin semua tuh ya gigi Dede Iris ya, jadi bersih tuh. Dia tuh besinya tuh bulu-bulu tuh lembut gitu loh, jadi memang diperuntukkan untuk baby dan kids lah gitu. Nah, biar lebih jelasnya lagi, nanti aku spesial ada penjelasan dari dokter gigi Nisa Priska sebagai dokter giginya Baby Iris di Medikis yang menjelaskan tentang permasalahan gigi. Oke, jadi saksikan terus di video ini selengkapnya. Dokter Nisa Priska. Hari ini Iris pintar banget perawatannya ya. Pintar ya. Berarti Iris rajin angkat giginya ya. Iya, Tante dokternya. Terima kasih Tante Maria. Masih akan ada atas sama bawah tuh masing-masing di sesi dua lagi kan, taring sama geraham. Sesungguhnya masih belum. Yang atas kiri udah mulai ada tuh lagi mau tumbuh. Kalau dilihat sih insya Allah sih aman, maksudnya saya tambah juga semua businya agak keras, jadi bukan yang nggak ada bentuknya gitu, enggak. Cuma ada ya dok bakalnya. Cuma kan tiap anak beda, ada yang memang cepet, ada yang agak istilahnya agak lambat tumbuhnya gitu. Tapi itu sih nggak mempengaruhi ya. Kenapa kita tambelnya pas kalau di awal di anak-anak tuh pasti kita tebelin? Karena nantinya kan kita tahu akan nikis gitu. Kalau misalnya kita tempel pertama tipis, nanti kan akhirnya dia akan cepet lepas. Sedangkan sekarang kan istilahnya kayak udah mulai rata kayak gigi asli dia kan, udah nggak kayak ada tambahan lagi di atasnya. Nah kalau tambalan kayak gini tipis itu kita nggak bisa terus tambahin tutup dengan tambalan lagi dilapis, karena nggak akan nempel. Tambalan itu kan dia nempel ke bagian gigi yang istilahnya cekung atau karies lubangnya itu. Iya, maksudnya selama bersih sih harusnya kuat gitu, nggak masalah. Memang makanya namanya juga gini, namanya tambalan kita nggak bisa kayak janji kayak ini permanen kok sampai dia nanti giginya ganti akan bagus terus, karena kan faktornya banyak. Kayak gigi asli aja dia biasanya bisa rusak lagi gitu. Jadi kalau misalnya, tapi kalau saya lihat sih progresnya sih maksudnya bagus kok, nggak masalah. Dalam artian dia dalam sebulan ini nggak ada lubang, kayak yang di tengah besarnya sama. Kalau misalnya dia istilahnya resiko karies atau resiko lubangnya tuh parah, dalam sebulan tuh biasanya kelihatan yang tadinya lubang kecil udah mulai ada progres. Nah ini kan dalam sebulan dia istilahnya stagnan, lubang yang di tengahnya itu Masih sama ya? masih sama besarnya. Jadi kalau dari kebersihannya sih udah cukup bagus. Saya lihat udah cukup bagus dari ngebersihin giginya. Cuma tinggal memang faktor lain kayak minum susunya ya dok. Kalau tambalan anak tuh ada yang permanen, ada sama sementara ya dok? Ada dua itu ya, ada dua iya, tipe ya? kalau misalnya ini kan permanen. Kalau sementara itu biasanya kalau yang giginya lubangnya udah sampai saraf. Jadi kalau udah sampai saraf kan harus dirawat tuh dalam saluran akarnya, ditaruh obat dulu di dalamnya, makanya ditambal sementara. Nanti sarafnya atau akarnya itu udah steril baru bisa tambal permanen. Walaupun usia masih di bawah 2 tahun dia juga. Iya, tapi kalau 2 tahun biasanya sih itu yang sampai perawatan saraf tuh kalau nggak yang parah banget, dalam artian yang kadang mungkin kalau dia kayak kropos hitam-hitam kayak rasa gusi itu, atau biasanya paling sering trauma tuh jatuh gitu ya? kebentur terus giginya patah. Kan gigi di bagian tengahnya tuh ada sarafnya ibu. Nah kalau udah kena itu ya memang harus yang tambah sementara itu ya? Iya, biasanya gitu. Tambah sementara sampai menunggu giginya tumbuh sampai apa? Tambah sementara sampai di dalam saluran akarnya tuh steril. Oh, sampai steril dulu ya? Iya, jadi kita nyembuhin di dalam saluran akar dulu, karena kan kalau saluran akar itu kan kasat mata kan, karena di dalam, jadi kita bisa taruh obat dulu. Itu berapa lama sih dok biasanya kalau tambahan sementara itu? Dan sementara sih kita biasanya suruh seminggu lagi udah datang lagi. Iya. Karena kan dikasih obat dulu ya, si akarnya steril. Paling biasanya paling lama 2 minggu. 2 minggu ya? Jadi dia itu vernis itu tuh dia buat kayak ngelapisin, dia buat ngelapisin dulu. Dia tuh sifatnya nanti itu kan warnanya tadi kayak putih-putih kayak gini nih. Ini tuh ada kandungan fluoride-nya. Kalau chemical itu ada kandungan fluoride-nya. Nah, fluoride itu sebenarnya kayak di setiap sikat pasta gigi tuh ada. Cuma kan
konsentrasinya rendah, karena kan kalau kayak gigi anak-anak masih suka ketelan atau isep-isep gitu. Nah kalau ini agak lebih tinggi gitu. Nah fluoride itu dia hampir mirip kayak kalsium lah, tapi kalsiumnya gigi gitu. Jadi dia udah istilahnya udah senyawa di atasnya gitu. Jadi dia buat biar gigi tuh nggak gampang. Gigi itu kan kalau bisa luber kan dia kayak jadi lembek apa ya? Kayak jadi lembek. Harusnya kan keras. Terus jadi coklat-coklat tuh kayak lembek. Kayak kalau saya bersihin gitu kayak bisa keangkat gitu. Nah, biar nggak tadi gampang. dokter gitu ya. Iya. Jadi dalam keadaan bersih biar nggak ada maksudnya biar gigi tuh permukaannya bersih. Akhirnya kan kalau kita kasih istilahnya kayak kita misalnya, gitu kan. ya kayak kita misalnya mau pakai lotion gitu misalnya biar bisa keserap kan harus bersih kan. Makanya habis mandi gitu. Sama kalau kayak gitu sifatnya dia obat topik apa vitamin topikal, vitamin oles ya harus dalam keadaan bersih biar bisa nyerap. Kalau Iris kan pagi nih dikasih, terus sore setelah bisa gigi sama malam sebelum tidur tuh nggak apa-apa dok kalau rutin kalau sering sehari 3 kali itu nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ditanya nggak apa-apa sih nggak apa-apa. Cuma Fungsinya mungkin maksudnya jadinya efektif nggak gitu loh kak. Tapi sama aja sikat gigi malam terus habis itu minum makanan kenapa minum susu botol tuh paling istilahnya dihindari. Sebenarnya kalau dari DSA-nya juga pasti nggak perlu, maksudnya bukan artinya kalau di stop susu botol malamnya jadi nanti anak tuh nutrisinya kurang. Kadang kan orang tua takutnya gitu ya, bukan nutrisinya kurang atau aduh nanti kurus dong gitu. Enggak, sebenarnya itu persepsi kita aja yang maksudnya istilahnya salah, nggak gitu bukan artinya susu botol malam di stop terus dia nutrisinya kurang, enggak gitu. Soalnya itu juga nggak bagus buat nanti kan dia udah mulai nih rahangnya udah mulai tulangnya udah mulai kebentuk kompleks, udah bukan tulang lunak lagi. Nanti ngaruh ke bentuknya ya, bentuk rahangnya ya. Iya, nanti kan kasihan kalau misalnya giginya akhirnya maju udah gitu mulai ya. 2 tahun ke atas. Kalau 1-2 tahun ke bawah memang kenapa kita bilang pakai pacifier gitu yang kayak istilahnya empeng gitu masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah mulai 2 tahun ke atas itu udah kalau gitu udah empeng gitu nggak apa-apa ya. Karena nanti dia akan bentuk rahangnya akhirnya misalnya misalnya orang di tonggol atau gigi tembus tuh karena itu juga ya. salah satunya itu bisa keturunan bisa tapi itu juga bisa. Jadi mulai pelan-pelan aja transisi. Siap dokter. Ini berarti Dede Iris kesini lagi 6 bulan lagi ya dok? Iya. Kalau misalnya ada kelas 6 bulan, kalau misalnya dilihat kok kayaknya mulai kuning-kuning ya 3 bulan aja nggak 3 apa-apa. bulan nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya kalau gigi anak udah nggak ada masalah sama sekali itu tambah 6 bulan sekali cukup. Tapi biasanya kita gini, pertama kali datang oke sebulan oke 3 bulan. Jadi 3 bulan oke, maksudnya dalam 3 bulan tuh mau ada progres yang masih sama kayak terakhir kali kontrol, cuma tinggal dibersihin sedikit 6 bulan nanti tinggal tiap 6 bulan. Show your teeth, show. Oke, Bunda Dari, tadi aku udah treatment dan udah dicek juga sama dokter. Nanti akan silakan ditonton aja videonya lengkap. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terus di share ke seluruh sosial media Bunda Dari biar teman-temannya teman-teman yang mendapatkan informasi bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton terus video-video Iris dari selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.